Shalom, nama saya Ayusta Wijayanti, NPM C1C020075, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang inventory atau bahasa Indonesianya persediaan. Nah, PSAK atau pernyataan standar akuntansi yang mengatur tentang persediaan adalah PSAK nomor 14. Jadi, kalau kita kerja dan ditugasi untuk mengurusi akuntansinya persediaan, maka acuan kita adalah PSAK nomor 14. Kemudian, dalam buku KISO dijelaskan bahwa persediaan ini akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau dalam perusahaan dagang, disebut dengan persediaan barang dagangan atau inventory. Persediaan barang dagangan itu adalah persediaan yang berupa barang dagangan yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan ini merupakan kelompok aset lancar. Nah, kalau dalam perusahaan manufaktur, persediaan ini dibagi menjadi 3. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kalau persediaan bahan baku, berarti dia merupakan bahan yang dibeli perusahaan untuk diproses menjadi barang jadi. Kemudian, persediaan barang dalam proses. Nah, ini adalah persediaan berupa barang yang sampai akhir periode kita, saat kita menyusun laporan keuangan, ternyata dia sudah masuk dalam proses produksi, sudah menyerap biaya produksi yang pada akhir periode belum terselesaikan atau belum menjadi barang jadi, tapi nanti akan dilanjutkan menjadi barang jadi pada saat periode berikutnya. Yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Jadi persediaannya merupakan barang yang sudah melalui tahapan produksi dan sudah siap untuk kita jual. Nah, ketiga jenis persediaan ini merupakan kelompok aset lancar juga. Kemudian ada materi yang kedua, menentukan unit atau kuantitas barang dagangan. Untuk menentukan unit atau kuantitas barang dagangan ini ada 2. Yang pertama, sistem pencatatan perpetual. Pada sistem ini, kita akan menggunakan kartu persediaan. Kartu persediaan itu kita gunakan untuk mencatat setiap transaksi yang hubungannya dengan mutasi barang dagangan. Kalau kita membeli barang dagangan, maka barang dagangan bertambah kan? Maka akan kita update pada kartu persediaan bahwa persediaan kita bertambah. Kemudian, kalau ada return pembelian, berarti barangnya kan dikembalikan tuh. Jadi, kita update lagi pada kartu persediaan kita kalau persediaan kita berkurang. Jadi, sehingga jumlah barang di gudang dapat kita ketahui dengan melihat kartu persediaan. Tapi kita juga boleh melakukan perhitungan fisik di gudang untuk mengetahui atau mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Dan jika ada perbedaan, maka yang menjadi acuan kita adalah nilai yang menurut perhitungan fisik, karena itulah nilai yang sebenarnya. Yang kedua, sistem pencatatan periodik. Berbeda dari sistem pencatatan perpetual, sistem pencatatan periodik ini tidak menggunakan kartu persediaan. Jadi, untuk menentukan berapa unit atau kuantitasnya, jalan satu-satunya adalah dengan melakukan perhitungan fisik. Perhitungan fisik ini tidak dilakukan oleh staf akuntansi. Staf akuntansi hanya datang ke gudang, meminta staf gudang untuk melakukan perhitungan fisik, kemudian memantau perhitungan fisik itu tersebut. Berikutnya yang dijelaskan dalam materi buku KISO adalah permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Ada 2 hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu terkait pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau istilahnya good in transit. Jadi misalnya perusahaan itu akan menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020. Di tanggal 28 Desember, perusahaan itu masih melakukan pembelian barang dagangan dari Jakarta
Dikirimnya barang dagangan itu dari Jakarta ke Bengkulu melalui transportasi darat dan baru sampai di kota Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2021. Nah, pasti bakalan timbul persoalan kan? Apakah dalam laporan keuangan kita 31 Desember 2020 barang yang kita beli itu kita akui sebagai barang dagangan yang akan kita laporkan dalam laporan keuangan tahun 2020 atau tidak? Nah, maka persoalan itu tergantung pada syarat atau kesepakatan kita waktu membeli barang tersebut. Ada 2 syarat terkait dengan siapa yang menanggung biaya angkut, kemudian dengan kapan beralihnya kepemilikan barang itu. Yang pertama ada FOB shipping point dan ada FOB destination point. Definisi FOB shipping point adalah suatu kesepakatan di mana kepemilikan atas barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudangnya penjual, sehingga yang menanggung biaya angkutnya adalah pembeli. Tapi kalau FOB destination point, barang dagangan tersebut yang kita beli baru akan beralih kepemilikan ke pembeli pada saat barang tersebut datang ke gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut tersebut adalah penjual. Berikutnya, yang kedua, dalam permasalahan penentuan kuantitas persediaan adalah barang konsinyasi. Barang konsinyasi itu artinya barang titipan. Saya contohkan itu yang paling sederhana begini. Misalnya, saya buka warung kan. Nah, kemudian ada tetangga saya yang menitipkan kue ke warung saya. Kemudian dia bilang ke saya, "Kue ini tolong dijualkan. Nanti setiap kue kamu bayar 4.000, harganya 5.000. Berarti kalau ada 10 kue yang terjual, hasil penjualan kue itu 50.000 kan? Nah, uang yang saya serahkan kepada tetangga saya 4.000 kali 10. Jadi 40.000 dan 10.000-nya itu milik saya. Itulah keuntungan yang didapat dari penjual dari barang konsinyasi, yaitu selisih antara yang ditetapkan penitip barang kepada penjual dengan harga jual barang tersebut. Kemudian, pada metode persediaan. Penilaian persediaan yang dimaksud di sini adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dalam satuan mata uang. Ada beberapa metode terkait penilaian persediaan. Yang pertama adalah metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan harga perolehan. Yang pertama, identifikasi khusus biasanya digunakan pada perusahaan yang memiliki kode unik. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih.